Segala macam bentuk bunyi Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi, bunyi itu terdengar karena ada benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Jadi gelombang bunyi itu tidak dapat kita lihat, kita hanya dapat mendengar bunyi. Ya. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, tadi sudah Ibu tunjukkan beberapa alat musik. Nah, itu juga, alat musik tersebut adalah contoh sumber bunyi. Bukan hanya alat musik, misalnya sumber bunyi ada suara petir, itu juga adalah sumber bunyi. Kemudian benda yang botol di dalamnya air di dalam botol yang digoyangkan menghasilkan bunyi, juga itu disebut dengan sumber bunyi. Berarti sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, di sini ada catatan, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, atau bunyi itu dapat kita dengar apabila ada tiga perantara, yaitu benda padat, cair, dan gas. Artinya bunyi itu dapat merambat, artinya dapat didengar melalui perantara, yaitu perantaranya adalah benda padat, cair, dan gas. Contoh, bunyi dapat merambat melalui benda padat bisa kita lihat. Nah, ini adalah contoh gambar, contoh bahwa bunyi itu dapat merambat pada benda padat. Nah, di sini ada mainan zaman dulu ya, kaleng atau gelas plastik yang disambungkan menggunakan tali rapia atau tali lainnya. Nah, ketika kita berbicara ya, maka satu orangnya mendengar. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat atau dapat terdengar melalui perantara zat padat. Zat padatnya apa? Yaitu kaleng dan tali ini. Nah, itu ya. Kemudian contoh selanjutnya, bunyi itu dapat merambat melalui benda cair. Nah, ini adalah gambar bahwa di dalam tank ini berisi air. Kemudian untuk mendengarkan suara kita ketukkan menggunakan batu. Tank yang berisi air itu kita gunakan untuk mendengarkannya, gunakan corong agar suara dapat terdengar jelas. Ya. Nah, jadi di dalam zat cair bunyi juga dapat kita dengar. Atau contoh lain, misalnya kita sediakan sebuah wadah, kemudian kita ketukkan batu di dalamnya, ambil 2 buah batu, masukkan ke dalam air, kemudian batu itu kita ketukkan, maka suara batu itu akan tetap kita dengar. Nah, seperti itu. Kemudian contoh bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Contohnya adalah seperti kita berbicara sehari-hari, walaupun kita tidak menggunakan benda padat atau benda cair, tetapi saat kita berbicara dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, kita dapat mendengar suara mereka itu melalui udara ya. Jadi suara itu dapat kita dengar karena adanya zat perantara, adanya perantara itu tadi. Perantara itu yang menghubungkan, maksudnya ya, yang menghubungkan adalah udara sehingga sampailah suaranya ke telinga kita ya. Jadi contohnya benda padat tadi, contohnya ada pada tali dan kaleng, pada mainan telepon-teleponan. Kemudian bunyi merambat melalui benda cair, misalkan air, batu yang diketukkan di dalam air, atau tank atau gentong yang diisi air kemudian kita ketuk dan kita dengarkan suaranya melalui corong. Kemudian bunyi juga dapat kita dengar melalui zat perantaranya adalah gas.
tugas itu adalah udara. Artinya pada ruangan yang ada udaranya kita dapat mendengar bunyi. Contohnya seperti kita berbicara sehari-hari, kita dapat mendengar suara kita, dapat mendengar suara orang lain pada saat berbicara dengan kita. Itu bukti bahwa bunyi atau gelombang bunyi itu merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Nanti ini dicatat ya sebelum mengerjakan tugas. Yang ini dicatat sampai di sini. Setelah itu baru kalian kerjakan tugas di bawahnya.